Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Sesuai laporan dari Sky Sport, 4 negara mendesak Inter untuk segera mengirim pemain mereka jelang tugas internasional. Meski skuad Nerazzurri saat ini diisolasi menyusul beberapa pemain dinyatakan positif COVID-19. Mereka bahkan siap menentang otoritas kesehatan Milan. Belgia siap menekan ASL untuk segera mengizinkan striker Romelu Lukaku meninggalkan Milan untuk bergabung dengan skuad mereka. Sementara Denmark juga mengikuti tindakan serupa untuk dapat mengamankan Christian Eriksen. Selain itu, Slovakia berharap bek tengah Skriniar tersedia dan begitu juga dengan Kroasia yang ingin memanggil gelandang Marcelo Brozovic dan Ivan Perisic. Sementara itu, pelatih Maroko, Fahid Halilovic telah menyuarakan kekesalannya pada pemain yang berbasis di Eropa yang tidak dibebaskan untuk bergabung dengan skuadnya, termasuk bek sayap Inter Achraf Hakimi, dan memaksa para pemainnya untuk segera meninggalkan klub dan bergabung ke timnas. Sekelompok pemain telah diingatkan untuk tetap waspada sebelum menanggapi panggilan dari timnas masing-masing, di mana mereka akan beresiko dikenakan sanksi jika mereka kedapatan melanggar protokol kesehatan setempat. Namun seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, pembatasan ini bisa saja dicabut minggu depan apabila tidak ada lagi kasus COVID di Inter. Otoritas juga akan mempertimbangkan persetujuan untuk mengizinkan pemain untuk bisa melaksanakan tugas internasional mereka. Inter Milan tidak senang dengan komentar dari pelatih Juventus Andrea Pirlo yang mengatakan bahwa Nerazzurri diuntungkan karena tanpa harus mengirim para pemain ke tim nasional untuk pertandingan internasional setelah 4 pemain mereka dinyatakan positif COVID-19. Dan memiliki waktu untuk pemulihan para pemain tersebut. Momen positif bagi Inter yang akan bisa mempertahankan para pemain mereka daripada mengirim mereka ke tugas internasional. Dalam hal itu mereka beruntung, ujar Pirlo. Inter tidak senang dengan pandangan tersebut dan menyadari bahwa kasus COVID-19 tidak dapat dilihat sebagai hal yang menguntungkan bagi Nerazzurri yang sedang dalam performa puncak untuk memenangkan gelar Scudetto musim ini. Pelatih Antonio Conte bahkan lebih suka untuk memainkan pertandingan melawan Sassuolo daripada harus ditunda. Inter tetap optimis permainan mereka tidak akan banyak berubah tanpa kehadiran kuartet mereka yang terinfeksi virus. Kendati demikian, Inter percaya bahwa pernyataan Pirlo itu hanyalah sebatas upaya untuk menekan para pemain Inter di tengah persaingan gelar Serie A yang mulai memasuki fase akhir. Dan hal ini terbukti dengan kekalahan yang diperoleh tim asuhan Andrea Pirlo ini dari tim papan bawah Serie A, Juve Takluk 0-1 di kandang sendiri dari Benevento. Dengan hasil ini, Inter berselisih 10 poin dengan jumlah pertandingan yang sama. Alessandro Diamanti menjadi bintang tamu dalam The Italian Football Podcast dan berbicara banyak hal. Salah satunya mengomentari persaingan Scudetto. Kala ditanya siapa yang akan memenangkan gelar tersebut musim ini, sosok 30 tahun itu berujar, "Mudah saja, Inter. Saya sudah katakan sejak 5 atau 6 pekan lalu jika Inter akan memenangkan Scudetto dengan keunggulan 10 hingga 15 poin. Sekarang, gap dengan peringkat kedua adalah 9 poin. Jadi ingat apa yang saya katakan, dan saya mengatakan itu ketika mereka masih di bawah AC Milan." Mantan gelandang Juventus Mauro Camoranesi berbicara kepada Tuttosport meyakini jika hanya kesalahan Inter sendiri yang memungkinkan gelar Scudetto lepas dari genggaman mereka musim ini. Juventus mungkin saja mampu memenangi setiap laga dari saat ini hingga akhir musim nanti. Namun di titik ini saya menilai hanya kesalahan Inter sendiri yang memungkinkan gelar itu melayang dari mereka. Conte adalah jaminan untuk memenangkan gelar. Tim ini tangguh dan solid, namun di Liga Champions Antonio tidak dinaungi keberuntungan.
Setelah sembuh dari COVID-19, CEO Inter BP Marotta akan berupaya menyelesaikan negosiasi kontrak dengan striker Lautaro Martinez. Seperti yang dilaporkan dalam edisi surat kabar Tuttosport hari ini, proyek pertama Marotta setelah kembali ke rumah adalah melanjutkan kembali pembicaraan pembaruan kontrak Martinez yang sudah memasuki babak akhir sebelum dia dirawat di rumah sakit. Sebuah kesepakatan telah dicapai dengan agen sang pemain Beto Yaku dengan kontrak baru hingga 2024 dengan gaji 4,5 juta euro per musim. Ditambah bonus, sementara klausul pelepasan 111 juta euro Martinez juga akan dihapus. Yaku telah bertemu dengan sesama direktur Piero Ausilio dan Javier Zanetti di Milan pekan lalu, tetapi menunggu kembalinya Marotta untuk menandatangani kontrak baru. Inter Milan telah merencanakan bursa transfer mereka dengan menargetkan 2 striker dari Liga Primer. Menurut laporan dari The Sun, Nerazzurri menargetkan striker Manchester City Sergio Aguero dan Edinson Cavani dari Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Langkah Inter untuk membawa Aguero nampaknya akan sulit karena bakal menghadapi persaingan dari Paris Saint-Germain dan Barcelona yang juga tertarik pada pemain berusia 32 tahun itu. Sedangkan target lainnya, Cavani masih belum jelas masa depannya di Manchester United. Apakah masa kontraknya akan diperpanjang setelah bergabung pada musim panas lalu? Meski musim debut Cavani bersama Setan Merah mengecewakan karena masalah cedera, namun pelatih Ole Gunnar Solskjaer telah menyatakan kebahagiaannya dengan pemain berusia 34 tahun itu. Seperti yang dilaporkan dalam edisi surat kabar La Gazzetta dello Sport, Inter berharap bisa mendapatkan striker Sassuolo Gianluca Scamacca yang saat ini dipinjamkan ke Genoa. Scamacca menjalani musim yang mengesankan di Luigi Ferraris dengan mencetak 8 gol dalam 22 penampilan untuk Genoa musim ini. Pemain berusia 22 tahun ini diproyeksikan untuk menjadi cadangan Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Selain Emerson Palmieri, Federico Di Marco adalah salah satu nama yang santer akan direkrut Inter musim depan untuk menggantikan posisi Ashley Young yang masa kontraknya akan berakhir. Penampilan sang pemain musim ini sangat mengesankan di mana peminjamannya di Hellas Verona dan tertarik untuk memulangkan kembali mantan pemain Inter Primavera ini. Sebelumnya Hellas Verona ingin menggunakan opsi mempermanenkan sang pemain seharga 6,5 juta euro, namun Inter telah mempunyai kesepakatan dengan pemain untuk bisa kembali ke Giuseppe Meazza. Selain Hellas Verona, Napoli pun telah menunjukkan minat untuk merekrut sang pemain.